Teman-teman, bolehkah trading saham dengan uang pinjaman? Ya, banyak sekali faktor yang mengganggu konsentrasi trading saham kita itu, teman-teman. Ya, mood kita saat trading, ya, maupun akan trading itu, terutama bagi teman-teman yang menggunakan uang pinjaman ya untuk trading, apalagi menjadikan trading saham untuk hidup ya, itu sudah banyak mungkin yang berniat seperti itu ya. Saya yakin di sini banyak teman-teman yang masih dalam keadaan berhutang ya, alih-alih punya tabungan untuk biaya hidup keluarga ya, untuk beberapa tahun ke depan misalnya, untuk sehari saja susah ya, sehingga saat trading itu tidak ada semacam tuntutan ya, untuk kita harus profit hari ini ya, kalau tidak profit ya tidak makan ya. Mungkin masih banyaknya seperti itu teman-teman. Apakah ini berbahaya ya? Sejujurnya ini iya teman-teman, ini sangat berbahaya untuk psikologi teman-teman ya. Seperti yang sering diserukan guru-guru saham itu ya, jangan pakai uang panas ya, gunakan selalu uang dingin. Dalam hati saya gini teman-teman, semua juga tahu ya, ngapain juga orang pakai uang panas kalau uang dinginnya ada ya. Saya setuju dengan itu ya, saya setuju karena saya pernah punya pengalaman di kondisi itu teman-teman ya. Tapi yang membuat saya tidak setuju itu ya, gak ada solusinya yang ditawarkan ya. Selalu saja pakailah uang dingin, jangan pakai uang pinjaman dan lain-lain ya. Berarti kalau tidak ada uang dingin, Anda tidak boleh trading dong ya. Benar kan? Seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi ya. Saya rasa semua setuju trading saham adalah bisnis ya. Berarti tidak ada bedanya dong dengan bisnis lain di luar saham ya. Misalnya jualan ya, jualan baju, jualan ayam geprek misalnya, bakso, sayur, jualan obat kuat dan lain-lain ya. Bukankah di bisnis seperti itu orang boleh menggunakan uang panas teman-teman, atau uang hutang, uang pinjaman ya, untuk menjalani bisnis tersebut ya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya pun punya hutang segunung teman-teman ya. Pertanyaannya, kenapa mereka boleh sedang kita tidak ya? Oke, saya tahu jualan itu kan risikonya kecil ya. Siapa bilang risikonya kecil? Kalau jualan Anda nggak laku gimana? Kalau ayam gepreknya nggak enak gimana? Atau setiap kali gorengnya angus terus gimana? Atau bakso yang dituduh pakai daging tikus gimana ya? Jadi yang saya lihat begini teman-teman ya, ketika Anda gagal dalam bisnis ya, bisnis offline ya, seperti jualan-jualan tadi itu lebih bisa dimaklumi dan dimaafkan teman-teman, itu dianggap wajar ya. Tapi ketika Anda gagal bisnis saham, maka Anda akan menerima cibiran ya, bahkan hujatan. Itu fakta teman-teman ya. Tidak ada yang mengatakan namanya usaha ya begitu bang, sabar aja ya. Nggak bakalan ada yang seperti itu teman-teman. Kalau di saham ya nggak bakalan ada. Yang ada dikata-katain ya, yang ada dikata-katain. Udah jelas saham itu judi, ngapain juga ikut-ikutan. Nah seperti itu kira-kira nada-nada yang akan teman-teman terima. Artinya apa ya? Bisnis saham ini masih dianggap bisnis haluan kiri teman-teman ya, kalau boleh saya pakai istilah haluan kiri. Pada kebanyakan orang memang seperti itu. Nah, pikirannya ketika mendengar saham itu negatif ya, negatif. Jadi anggapan umum seperti itu terkontaminasi ke psikologi mental kita teman-teman, dan mental kita ya, psikologi dan mental kita. Bahkan sebagian orang mendengar kata saham aja udah ketakutan ya, sebagian orang seperti itu. Ketika kita ngomong saham, orang sudah meninggalkan kita saja, nggak mau dengar lagi cerita kita ya. Terus apa lagi? Oke, kalau bisnis ayam goreng kan bisa dikit-dikit dulu bang ya, coba dulu 1-2 ekor. Kalau enak kan bisa dibikin banyak lagi. Misalnya modal minjem 10 juta ini, pakai 100.000 dulu aja sampai mahir gorengnya, rasanya juga enak. Kalau udah bisa dan sehari habis 1 ekor ayam misalnya, besok tambah lagi dikit-dikit dan seterusnya ya. Nah,
Nah, sebenarnya ini kuncinya teman-teman ya. Kuncinya di sini ya, yang barusan. Itu kan terkontrol ya. Terkontrol, di manage, diatur dan sebagainya ya. Tidak asal-asalan ya. Melatih kemampuan menggoreng dulu ya. Kemudian respon dulu, singkatnya tidak barbar, tidak main hajar sekali banyak dulu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saham juga seperti itu ya. Jika Anda minjam 10 juta ya, tapi yang Anda pakai misalnya 100.000, psikologi Anda nggak akan terganggu teman-teman ya. Latih dulu sampai Anda benar-benar bisa. Ya gitu aja kok kalau menurut saya ya. Tapi kalau Anda tidak mau sabar berlatih ya, tidak mau melewati proses, maunya cepat kaya, ya pasti Anda habis ya. Bukan di saham saja, di bidang apa saja Anda akan hancur kalau sikapnya seperti itu ya. Nah, teman-teman sudah melihat benang merahnya bukan ya? Menurut saya persoalan dasarnya bukan pada uang apa yang dipakai ya, bukan uang panas atau uang dingin ya. Emangnya kalau uang dingin Anda akan aman? Enggak juga ya, bisa jadi Anda asal-asalan tradingnya karena nggak ada beban ya kan, nggak ada beban, akhirnya semua aset dingin Anda itu ludes malah sampai minus ya. Banyak kok kejadian seperti itu, bahkan sampai stres juga ada saya dengar ya. Jadi kuncinya itu kontrol teman-teman ya, kontrol ya. Hati-hati jangan sampai ketinggalan R-nya.